Alat tukar uang. Adakah di antara kalian yang tidak mengenal uang? Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Ya, mungkin ungkapan tersebut memang ada benarnya. Uang merupakan alat tukar yang digunakan hampir setiap orang di dunia ini. Sebagai alat tukar, uang menjadi benda yang terus diburu oleh setiap orang, dijadikan sebagai alat pertukaran, konsumsi, biaya sekolah, dan segala kegiatan lainnya. Begitu pentingnya uang, bahkan manusia tidak akan bisa bertahan lama tanpa uang. Lalu, tahukah kamu bagaimana uang tersebut dibuat sehingga sampai dalam dompetmu sekarang? Uang kertas Indonesia dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Badan usaha milik negara atau BUMN yang bertugas untuk mencetak uang di bawah Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6 Tahun 2019, Peruri memiliki tugas utama untuk mencetak uang Republik Indonesia sesuai pesanan dari Bank Indonesia. Dalam pencetakan uang kertas, Peruri menerapkan standar operasional prosedur yang berpengaman tinggi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan proses cetak uang, mulai dari proses desain uang, penyediaan kertas, tinta maupun proses cetaknya hingga akhirnya menjadi uang rupiah siap edar yang memiliki beberapa fitur pengaman. Fitur pengamanan yang dikenal luas oleh masyarakat pada uang kertas adalah penggunaan watermark, cetak intaglio, benang pengaman dan tinta security. Selain fitur-fitur security yang mudah dikenali oleh masyarakat umum tersebut, juga diterapkan unsur pengaman tidak kasat mata yang hanya dapat diketahui melalui bantuan alat, maupun oleh petugas laboratorium atau forensik. Untuk uang logam, fitur pengamanannya lebih menonjolkan aspek kerumitan desain dan detail hasil cetak. Peruri terletak di Karawang, Jawa Barat tepatnya Desa Parung Mulia, dengan luas pabrik seluas 202 hektar. Pabrik itulah yang menjadi pencetak uang-uang yang beredar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak 15 September 1971 dan beroperasi hingga sekarang. Dan perlu diketahui bahwa perusahaan ini tidak hanya mencetak uang Indonesia saja, melainkan juga mata uang negara lain, seperti rupiah Nepal, baht Thailand, taka Bangladesh, dan ringgit Malaysia. Selain uang, Peruri juga mencetak dokumen-dokumen negara, seperti paspor, meterai, dan sertifikat tanah. Walaupun Peruri merupakan satu-satunya perusahaan pencetak uang, namun Peruri tidak boleh mencetak uang semau mereka, tetapi harus diawasi oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Mengapa tidak boleh mencetak uang terlalu banyak? Iya. Jika terlalu banyak uang yang dicetak dan beredar di masyarakat, Indonesia akan mengalami hyperinflasi yang menyebabkan nilai mata uang turun drastis dan harga barang akan semakin naik. Selain itu, untuk mencetak uang juga membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga mencetak uang terlalu banyak tidak akan efektif. Adapun proses pembuatan mata uang yang dilakukan oleh Peruri dibagi menjadi beberapa tahapan yang sangat rumit. 1. Mengadakan rapat dari pihak Peruri dengan pemerintah. Dalam melakukan pencetakan uang, sebenarnya memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama dilakukan kegiatan rapat antara Peruri, Bank Indonesia, maupun pemerintah. Dalam hal ini rapat bertujuan untuk menentukan berapa jumlah uang yang akan dicetak, desain uang yang digunakan, pecahan apa saja yang akan dicetak, dan lain-lainnya. 2. Menyiapkan bahan baku. Tahukah kamu terbuat dari apa uang kertas yang sering kita gunakan? Kamu pasti tidak akan menyangka jika uang kertas Indonesia dibuat dari bahan baku serat kapas. Uang kertas Indonesia cukup berbeda dibandingkan dengan uang kertas negara lain. Jika negara lain kebanyakan menggunakan kertas polimer, sedangkan uang Indonesia dibuat dari serat kapas. Padahal menurut beberapa sumber, ternyata uang dari kertas polimer lebih bersih, aman, dan kuat. Halo, saya Dikit Maulana. Untuk alamat website, saya pilih nama domain.com karena saya merasa seperti ada satu prestis tertentu ketika sebuah brand menggunakan domain.com. Terasa lebih diakui dan serius menurut saya. Dengan membangun website yang baik,
Dilengkapi dengan domain yang terpercaya, kita tetap bisa dekat dengan pelanggan kita dan berbisnis secara profesional dengan mereka. Kapanpun, dimanapun, 24 jam. Mulailah dengan membangun identitas bisnis online yang mudah diingat dan terpercaya dengan nama domain.com. Tunjukkan keseriusanmu dan cintamu terhadap bisnismu. Lalu, mengapa Indonesia menggunakan serat kapas? Menurut Peruri, hal ini berhubungan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering menyimpan uang di dalam saku, sehingga uang tersebut sering mengalami perubahan suhu. Belum lagi, ketika uang ikut dicuci, kadang masyarakat Indonesia sering mengeringkannya dengan setrika. Hal inilah yang menjadi dasar menggunakan bahan serat kapas, karena lebih tahan terhadap suhu ekstrim dibandingkan dengan kertas polimer. Berbeda dengan kertas polimer, yang tidak terlalu tahan terhadap panas, sehingga apabila digunakan di Indonesia tentunya akan cepat rusak. 3. Membuat desain mata uang. Setelah melalui tahap sebelumnya, selanjutnya tahap berikutnya mulai dilakukan, yaitu tahap penentuan desain uang kertas. Untuk desain uang kertas sendiri biasanya langsung ditentukan oleh pemerintah melalui musyawarah bersama antara Bank Indonesia, Menteri Keuangan, maupun dari pihak Peruri sendiri. 4. Tahap engraving. Engraving merupakan pengukiran desain yang akan tertera di permukaan uang rupiah. Tahap engraving membutuh waktu yang cukup lama, karena gambar yang ada di proses engraving itu bukan sembarang gambar, namun gambar yang dibuat dari garis-garis murni yang dibuat secara manual menggunakan bantuan komputer. Pada awalnya sebelum tahun 2000-an, ukiran desain diukir pada plat baja, yang mana hal ini dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu, tenaga, maupun ketelitian yang sangat ekstra. Teknik engraving ini sangat penting, yang bertujuan untuk menjaga agar uang kertas tidak mudah dipalsukan. Pelukis uang dengan teknik engraving ini disebut engraver. 5. Offset printing. Sederhananya offset printing adalah pencetakan desain yang sudah didesain sebelumnya ke permukaan kertas. Offset printing ini dilakukan proses pencetakan, layaknya sablon di kedua belah sisi uang kertas dengan warna dasar uang tersebut. Pada tahap ini uang-uang yang telah ditentukan, kemudian diberikan warna dasar. Warna dasar ini berbeda-beda tergantung jenis pecahan uang yang akan dicetak. 6. Intaglio printing. Tahap ini merupakan proses penyempurnaan dari offset printing. Proses intaglio printing lebih rumit dari offset printing, karena satu kali mesin berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas, berbeda dengan offset printing yang bisa mengerjakan dua sisi sekaligus. Selain itu, pada tahap ini juga digunakan untuk mencetak hologram pada uang kertas. Pada tahap ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan setiap kali proses harus menunggu tinta kering agar warna tidak pudar atau kotor. 7. Penyimpanan dan inspeksi. Setelah selesai tahap sebelumnya, selanjutnya dilakukan tahap penyimpanan agar tinta pada tahap sebelumnya benar-benar kering. Selain itu, pada tahap ini bertujuan untuk melihat apakah uang layak edar atau tidak. Uang yang dianggap tidak layak edar seperti tinta tidak rata, pewarnaan tidak sempurna, dan kertas terlipat akan ditandai agar tidak beredar di masyarakat. Walaupun sudah bekerja secara hati-hati dan teliti, namanya manusia pasti tetap melakukan kesalahan. Rata-rata uang yang mengalami kegagalan kurang lebih sebesar 10% dari jumlah total produksi. 8. Numbering dan pengecekan nomor seri. Setelah itu, proses selanjutnya adalah proses numbering atau pemberian nomor pada uang yang telah dicetak, kemudian kembali lagi dilakukan inspeksi atau pengecekan, manakala ada uang-uang yang salah cetak nomor seri atau memiliki nomor seri yang sama, akan dipisahkan agar tidak beredar di masyarakat. Uang kertas yang melalui proses tersebut masih berupa biliet dengan cetakan dalam kertas besar, kira-kira sebesar 2 halaman koran, atau sebanyak 45 lembar uang kertas. 9. Pemotongan uang. Setelah proses sebelumnya selesai, barulah uang-uang yang masih dalam bentuk lembaran kertas besar tersebut, dipotong-potong menggunakan mesin. Setelah selesai dipotong uang-uang tersebut akan disusun dan dikemas dengan rapi. 10. Manual finishing dan packaging. Pada tahap selanjutnya karyawan Peruri bertugas untuk memeriksa, menyusun,
dan menumpuk uang-uang kertas tersebut agar siap dikirim ke Bank Indonesia, termasuk uang-uang yang gagal atau rusak juga harus dikirim ke Bank Indonesia. Bahan baku berupa kertas dari serat kapas khusus yang hanya diperoleh dari Bank Indonesia. Sehingga cetakan uang tak bisa ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu, uang yang gagal produksi pun harus dikirimkan kembali ke Bank Indonesia. 11. Distribusi. Setelah uang dicetak oleh Peruri, selanjutnya uang tersebut dikirim ke Bank Indonesia dengan pengamanan yang ketat. Selanjutnya, uang-uang tersebut akan disalurkan oleh Bank Indonesia ke 44 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara yang menjangkau hingga daerah terpencil. Sehingga pada akhirnya uang-uang itu sampai di tangan kita dan dipergunakan untuk proses transaksi. Nah, jadi seperti itulah proses pencetakan uang hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi, bijak-bijaklah menggunakan uang, sebab uang selain membawa kebahagiaan, uang juga bisa membawa kesengsaraan.